warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Iin Gustini dari IAIN Syah Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, semester 5A. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi metode pembelajaran terlebih dahulu. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru atau pengajar untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi metode pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa metode pembelajaran mempunyai beberapa fungsi tertentu. Berdasarkan pendapat Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, diketahui ada beberapa fungsi metode dalam pembelajaran, antara lain 1. Alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh seorang guru, maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di dalam kelas tersebut berdasarkan karakteristik setiap siswa. 3. Alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu agar para siswa bisa mampu menyelesaikan masalahnya. Lebih jelasnya, berikut ada beberapa tujuan metode pembelajaran, antara lain 1. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. 2. Memudahkan siswa dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan. 3. Membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. 4. Mempermudah proses pembelajaran dengan hasil yang terbaik supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. 5. Menghantarkan suatu pembelajaran ke arah yang ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Yang keenam, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Nah, di sini ada 8 metode pembelajaran yang wajib kita ketahui dan kita praktekkan di dalam kelas. Yang pertama yaitu metode studi kasus. Metode studi kasus dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Guru dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan kita pelajari. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesisa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari atau dihadapi. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Dalam pembelajaran yang aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. Siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari. Kemudian, mereka memperagakannya di depan kelas
Metode pembelajaran demonstrasi dapat menunjukkan sesuatu yang kemudian bisa diamati dan dibahas di depan kelas. Yang ketiga, yaitu metode discovery. Metode discovery mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru secara mandiri. Guru juga harus memotivasi siswa bagaimana agar siswa bisa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Yang keempat, metode jigsaw. Metode jigsaw menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Guru dapat mendorong siswa untuk kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Jenis metode pembelajaran jigsaw membuat siswa belajar mendengar dan dapat belajar secara satu sama lain. Yang kelima, metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling bertukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran diskusi kelompok ini cukup menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu memahami dalam perbedaan pendapat, dan juga memungkinkan siswa untuk bisa mengatasi permasalahan yang muncul saat pembelajaran di kelas. Yang keenam, metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan salah satu metode pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan meminta siswa melakukan peran tertentu. Guru dapat memberikan topik atau kasus pada siswa, dan siswa juga dapat menyimpulkan bagaimana mengatasi masalah dari mengamati peran-peran yang dimainkan oleh teman-temannya. Yang ketujuh yaitu metode tugas proyek. Metode tugas proyek merupakan metode pembelajaran yang sangat menantang. Siswa harus melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang harus langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Metode tugas proyek menghendaki siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, metode kunjung karya. Jenis metode kunjung karya membuat siswa untuk saling melihat hasil karya teman-temannya. Siswa yang karyanya dikunjungi atau dilihat dapat belajar menjawab pertanyaan, menanggapi komentar, dan saran secara produktif. Dari 8 metode pembelajaran yang sudah dipaparkan, menurut saya, metode demonstrasi adalah metode yang cukup menarik untuk diterapkan di dalam kelas. Metode demonstrasi sangat baik digunakan untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu. Selanjutnya, ada langkah-langkah menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. 1. Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan metode demonstrasi, yaitu 1. Perhatian anak dapat lebih dipusatkan. 2. Proses belajar anak lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri seorang anak. Kemudian, ada beberapa kelemahan pada metode demonstrasi, yaitu 1. Memerlukan waktu yang cukup lama. 2. Apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi menjadi kurang efisien. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memerlukan tenaga yang tidak sedikit atau banyak. Nah, sekarang sudah paham bukan? Semoga apa yang saya sudah jelaskan atau paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.